Yang kedua, kesalahan membaca Al-Quran disebut al-lahnul khafi. Kesalahan yang samar-samar. Ya, jadi kalau jali tadi kesalahan yang jelas. Nah, sekarang al-lahnul khafi kesalahan yang samar. Iya, samar. Artinya yang tahu kesalahan ini adalah hanya para ahli qiraah, kalangan tertentu yang mendalami ilmu tajwid. Ya, dan insyaallah ya para pemirsa semua nanti ketika terus bersama dengan kita dalam ilmu ini, dalam pembahasan ilmu ini, insyaallah akan mengetahui ya temannya ketika mengaji kesalahan-kesalahannya. Nah, inilah pentingnya belajar. Ya, ketika kita belajar maka insyaallah kita akan tahu. Ketika kita telah mengetahui maka teman kita atau sahabat kita ketika mengaji lalu kemudian ada kesalahannya, maka dengan ilmu itu bisa kita ketahui kesalahannya dan bisa kita koreksi insyaallah. Iya, apa saja yang disebut kesalahan yang samar itu? Iya. Di buku ada ya, sambil dipadukan di buku halaman 6. Ya, di halaman 6 buku tajwid praktis as-safa, ya ada di halaman 6. Apa saja kesalahan samar? Artinya kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Namun ini juga adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama contoh apa? Menggetarkan huruf ro secara berlebihan. Nah, jadi huruf ro itu, ya ketika kita membacanya maka harus keluar sifat lazimahnya. Ada sifat lazimahnya ro namanya takrir. Ya, takrir artinya bergetar. Jadi huruf ro, ketika kita membaca huruf ro, maka harus lidah kita ada getarnya, harus bergetar. Iya, jadi ya, namun getaran pada huruf ro itu ya ada ukurannya. Ya, artinya tidak harus banyak bergetar terlalu banyak. Ya, tidak boleh berlebihan intinya. Iya. Dan tidak boleh juga huruf ro itu tampak getaran. Ya, jadi sifat lazimah artinya sifat yang selalu melekat. Nah, apa yang selalu melekat kalau huruf ro? Namanya takrir. Sifat takrir. Iya, itu sifat lazimahnya ro. Artinya bergetar. Artinya ro itu dalam kondisi apapun, mau berharakat fathah, mau kasrah, mau dhamma, mau sukun, iya, maka harus bergetar kalau kita melafalkan huruf ro. Nah, contoh gimana? Kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ro, ri, ru, bar. Iya, maka harus ada getaran. Iya. Kapan tidak ada getaran, maka itu bukan huruf ro. Contoh gimana? Nah, orang baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu mungkin huruf lam. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, orang ketika cadel itu ya, itu beresiko. Iya, beresiko tidak sempurna penyebutannya. Tapi ya itu bukan kekuasaan dia. Yang jelasnya makhrajnya tidak sempurna kalau seperti itu. Dia tidak menggetarkan lidahnya, maka bukan huruf ro karena sifatnya ro harus bergetar. Iya. Namun di sini yang dianggap sebagai kesalahan ketika dia membaca ro adalah ketika dia membaca huruf ro secara berlebihan dalam getarannya. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Maka ini namanya berlebihan, menggetarkan. Nah, para ulama mengatakan bahwa getaran itu melahirkan huruf. Iya, jadi ketika kita membaca huruf ro, sudah berapa huruf ro lahir? Iya, disinilah Syekh Aiman mengatakan bahwa ya semua huruf itu tidak boleh digetarkan kecuali huruf ro. Iya, maka ketika membaca Al-Quran selain dari huruf ro, maka kata beliau jangan getar-getarkan suara. Kenapa? Karena bergetar itu melahirkan huruf. Iya. Contohnya gimana? Contoh, ada orang membaca Al-Quran getar-getar suaranya. Ya, seperti orang kedinginan. Itu katanya melahirkan huruf. Ya, harusnya ku anfusakum, tapi dia getar-getarkan. Ku anfusakum. Ya, itu itu melahirkan. Ya, wa idza qila lahum, harusnya ada ki itu getaran itu katanya itu melahirkan huruf. Maka kalau Syekh Aiman itu tidak mau. Dia tidak mau menganjurkan membaca dengan menggetarkan huruf selain huruf ro. Ya. Nah, makanya ada kaidahnya para ulama mengatakan bahwa ya
huruf ro itu disebutkan sifatnya bergetar bukan untuk kita semakin menggetarkannya, namun disebutkannya huruf bergetar pada huruf ro justru untuk kita menghindari jangan terlalu banyak bergetar. Nah, itu khusus untuk huruf ro. Iya, dan insyaallah ada pembahasan khusus dalam buku Tajwid Praktis As-Safa nanti, satu bab khusus yang membahas hanya huruf ro. Iya. Karena nanti pembahasannya ada ro nanti yang dibaca dengan tebal, itu ada 8 macam. Ada yang dibaca dengan tipis, ada 4 macam, dan ada nanti ro yang boleh tebal, boleh tipis. Ya, insyaallah nanti ya di pembahasan khusus bab ro. Ya. Oke, nah itu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, getaran itu namanya getaran cukup satu kali. Jangan terlalu semangat menggetarkan, khusus untuk ro. Iya, maka ketika kita mendengarkan teman kita membaca ro bergetar berlebihan, maka bisa disampaikan kepada dia bahwa ya ro ketika dibaca memang ada sifat getarnya, tapi getarnya di situ bukan berarti mari semangat menggetarkannya, namun justru di situ ada anjuran para ulama kehati-hatian jangan sampai berlebihan, karena berlebihan menggetarkan itu bisa melahirkan huruf ro. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam membaca Al-Quran yang istilahnya tidak sampai merubah makna, tapi itu bagian dari kesalahan atau disebut al-lahnul khafi, yaitu mendengungkan suara tanwin terlalu lama. Contohnya gimana? Kita umpama baca surah An-Naba. Iya, surah An-Naba ada suara tanwin seperti suara tanwin itu tanwin seperti dalam Al-Quran apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ya. Apa contohnya? Seperti kita umpama membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullah. Ada nun sukun ketemu lam. Iya. Wa lam yakullah. Tidak boleh kita mendengungkan walam yakullah. Tidak boleh karena nanti hukumnya di situ hukum sama dengan hukum tanwin, yaitu nun sukun. Bertemu dengan lam tidak boleh dibaca terlalu lama. Iya, dan insyaallah nanti di bab nun sukun kita akan belajar. Dan suara dengungan juga sama. Mendengungkan suara tanwin terlalu lama itu contoh seperti surah Al-Kafirun. Nun sukun ketemu ta. Ada suara nun sukun, ya. Wala antum. Tidak boleh kita baca wala antum terlalu lama. Itu. Ada ukurannya intinya. Ada 2 harakat saja. Antum tidak boleh berlebih. Iya. Kapan berlebih? Itu kesalahan. Tidak sampai merubah makna, namun itu kesalahan. Iya. Apalagi menebalkan huruf lam tidak pada tempatnya. Iya. Huruf lam dalam Al-Quran ditebalkan hanya pada lafaz Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Iya. Jadi saya ulangi bahwa huruf lam ya di dalam Al-Quran itu dibaca dengan tebal hanya pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Ini qiraah hafs ya. Iya. Contohnya seperti kita baca arsalallah atau rasulullah. Atau lamnya dibaca dengan tebal. Adapun kalau didahului oleh harakat kasrah maka tipis. A'udzubillah. Lamnya tipis. Dibuka mulut supaya tipis. Alhamdulillah. Ya. Atau bismillah. Atau semua lam-lam. Seperti kita baca ghairil maghdubi alaihim wala. La di situ tidak boleh kita baca wala. Ya, waladdo tapi waladdo dibaca dengan tipis. Itu huruf lam. Apalagi kesalahan yang disebut al-lahnul khafi, memanjangkan suara secara berlebihan pada huruf mad dan gunnah. Huruf mad seperti umpama kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada huruf mad di lafal alhamdulillah. Pada lafaz lillah di situ panjang suara. Kemudian alamin, ainnya juga panjang suara. Maka tidak boleh kita membaca dengan berlebihan. Kita baca alhamdulillahi rabbil
alamin. Nah, ini berlebihan namanya. Iya. Harusnya cukup 2 harakat saja. Iya, namanya mad tabi'i. Atau kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, lafaz ma-nya itu 2 harakat. Namanya mad tabi'i. Iya. Tidak boleh kita baca berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun merdu suaranya, lagunya mantap, tapi itu salah. Iya, itu salah. Iya. Jadi Maliki yaumiddin. Ah, ma-nya 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ketika dibaca Maliki yaumiddin, salah. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, itu 2 harakat. Kalau kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Kelebihan. Iya. Apalagi? Ihdinas siratal mustaqim. Sira. Ihdinas sira. Huruf ro-nya 2 harakat. Kalau kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, salah. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sira. Ro-nya 2 harakat. Iya. Tidak boleh dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil maghdu. Du-nya 2 harakat. Tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim. Du kelebihan panjang. Waladdallin. Ah, di sini malah salah biasa. Harusnya 6 harakat kalau yang terakhir itu. Waladdallin. Nanti namanya mad lazim. Di bab mad kita akan belajar. Itu 6 harakat. Panjang. Kebanyakan kesalahan, malah dia baca 2 atau 4 harakat saja. Waladdallin. Salah. Waladdallin. Masih kurang. Waladdallin. Begitu baru pas. Ya, 6 harakat. Itu kesalahan memanjangkan suara berlebihan pada mad. Ya. Dan gunnah. Gunnah itu apa? Nun dan mim yang bertasydid. Ya, seperti kita membaca surah An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu ada nun bertasydid. Maka setiap nun bertasydid dan setiap mim yang bertasydid dalam Al-Qur'an itu hukumnya namanya gunnah. Iya. Setiap kita mendapatkan gunnah, huruf gunnah yaitu nun dan mim bertasydid, maka tahan 2 harakat juga. Iya, jangan kita membaca surah An-Naba. Situ ada mim bertasydid, maka tahan 2 harakat. Amma yatasaalun. Anin, ada nun bertasydid. Anin naba'il azim. Itu namanya memanjangkan sesuai dengan kadar panjangnya. Gitu ya. Iya. Apalagi contoh al-lahnul khafi, menambah atau mengurangi ukuran mad pada suatu bacaan. Kalau kebalikannya tadi, kalau tadi memanjangkan berlebihan, ini mengurangi. Ini juga kesalahan. Iya. Kita baca Maliki yaumiddin, tapi bacanya gimana? Maliki yaumiddin. Itu salah. Harusnya panjang dikasih pendek. Iya, bahkan itu bisa masuk dalam qiraah lain. Kita bacanya qiraah hafaz malah pindah ke qiraah lain. Apalagi contoh? Kita membaca di surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Itu harus panjang. Tapi dia kurangi menjadi la a'budu ma ta'budun. Itu sangat fatal artinya. La a'budu itu artinya tidak saya menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Tapi ketika dikurangi panjangnya lam sehingga menjadi bacanya la a'budu, maka artinya menjadi saya betul-betul menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini fatal maknanya. Tidak boleh dilakukan. Apalagi mengabaikan gunnah pada bacaan yang seharusnya dibaca dengung. Menambah mengurangi ukuran gunnah. Kita membaca innal ladzina kafaru, harus dengung. Tapi apa yang kita baca? Kita membacanya innal ladzina kafaru. Ya, harusnya innal ladzina kafaru, tapi bacanya innal ladzina kafaru, tidak berdengung. Itu juga salah. Itu lahnul khafi. Apalagi lahnul khafi,
melafalkan harakat tidak jelas. Misalnya mengucapkan dhamma yang cenderung bunyinya ke arah fathah atau mengucapkan kasrah yang cenderungnya bunyinya ke arah fathah. Contoh, ya paling mudah kita membaca a'udzu billahi minasyai. Itu harusnya fathah tapi miring ke kasrah. Kita bacanya a'udzu billahi minasyai. Syai. Harusnya syai jadi syai. Kita baca maliki yaumiddin, itu fathah. Maliki yau. Harakat ya-nya fathah ketemu dengan waw dibaca yau. Tapi dia cenderungnya ke o. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Ini kesalahan. Ini namanya kesalahan al-lahnul khafi. Tidak sampai merubah makna, namun itu kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Yang juga dianjurkan ya untuk kita hindari. Inilah pentingnya mengetahui atau mempelajari ilmu tajwid. Inilah yang akan dibahas oleh tajwid. Gimana caranya mengeluarkan huruf itu dari tempatnya dengan sebaik-baiknya, ya, dan bagaimana caranya melafalkan huruf itu dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah ilmu tajwid, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan dari apa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu kesalahan al-lahnul jali dengan al-lahnu al-khafi. Dua kesalahan inilah yang mesti dan harus selalu kita pelajari. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran ini, yaitu kesalahan al-lahnul jali dengan al-lahnul khafi. Kalau al-lahnul khafi belum bisa kita hindari, maka jangan sampai al-lahnul jali kita lakukan. Iya. Gimana caranya agar kita terhindar dari al-lahnul jali, kesalahan yang fatal itu? Ya tentu ya intinya adalah kita belajar. Ya, intinya adalah kita belajar. Belajar apa? Belajar ilmu tajwid. Nah, apa yang dipelajari dalam ilmu tajwid? Ya, itulah yang nanti insya Allah akan kita bahas nanti dalam pembahasan-pembahasan seterusnya.